Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Jeffrey Firman Hakim. Di sini saya ditemani oleh rekan saya yaitu Hafiz Muhammad Yusuf. Di sini saya ingin melakukan sesi pertanyaan. Bagaimanakah menurut saudara mengenai teori tentang kebudayaan tersebut? Teori kebudayaan adalah teori yang mencakup konsep-konsep seperti sistem pengetahuan, kepercayaan, dan nilai-nilai yang ada dalam pikiran individu dalam suatu masyarakat. Manusia pada dasarnya hidup sebagai makhluk budaya yang memiliki akal, budi, dan daya untuk dapat membuahkan suatu gagasan dan hasil karya yang berupa seni, moral, hukum, kepercayaan yang terus dilakukan dan pada akhirnya membentuk suatu kebiasaan atau adat istiadat yang menjadi bagian dari kebudayaan. Nah, dari rincian dari saudara Yusuf tadi, dapat kita ambil kesimpulan bahwa kebudayaan itu merupakan satu kebiasaan yang mana mengatur untuk setiap orang untuk mengatur dari norma-normanya, itu norma sosial. Selanjutnya juga kita akan bertanya kepada saudara Yusuf, di Indonesia ataupun di negara manapun pasti ada lembaga sosial. Nah, bagaimana menurut pendapat dari saudara Yusuf mengenai pengertian ataupun rincian-rincian dari lembaga sosial ini? Lembaga sosial adalah suatu sistem norma atau aturan yang dibentuk untuk mencapai suatu tujuan dan dianggap penting oleh masyarakat. Lembaga sosial memiliki tujuan, tata tertib, dan simbol-simbol tertentu. Terdapat 6 jenis lembaga sosial, yaitu lembaga keluarga, lembaga agama, lembaga pendidikan, lembaga ekonomi, lembaga hukum, dan lembaga politik. Setiap lembaga sosial memiliki ciri khas atau karakteristik seperti memenuhi kebutuhan khusus masyarakat, memiliki alat perlengkapan untuk mencapai tujuan, memiliki simbol seperti kebudayaan tertentu, dan memiliki ideologi sebagai dasar atau orientasi kelompoknya. Lembaga sosial juga memiliki fungsi sebagai memberikan pedoman pada masyarakat, menjaga keutuhan masyarakat yang saling berhubungan, dan memberikan arahan kepada masyarakat untuk dapat mengadakan sistem. Nah, selanjutnya bagaimana sih pendapat saudara mengenai integrasi sosial? Integrasi sosial adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat, sehingga menghasilkan pola kehidupan masyarakat yang memiliki keserasian fungsi. Integrasi sosial membawa konsep tentang persatuan, kerjasama, dan pembentukan identitas kolektif dalam masyarakat. Terdapat beberapa syarat, faktor pendorong, dan penghambat integrasi sosial. Selanjutnya, bagaimana pendapat saudara mengenai stratifikasi sosial? Stratifikasi sosial adalah perbedaan atau pengkelompokan para anggota masyarakat secara vertikal berdasarkan sesuatu yang dihargai dalam masyarakat, seperti kekuasaan, status sosial, pekerjaan, dan kekuasaan. Stratifikasi sosial dapat disebut sebagai lapisan antar masyarakat dan memiliki beberapa bentuk seperti stratifikasi terbuka, tertutup, dan campuran. Berikut ada beberapa jenis stratifikasi sosial: stratifikasi agama, stratifikasi etnis, stratifikasi ras, stratifikasi sosial terbuka, dan stratifikasi sosial tertutup. Nah, dan yang ini nih pertanyaan yang terakhir ataupun pertanyaan penghujung dari acara kita. Bagaimanakah pendapat saudara mengenai perubahan sosial? Bagaimanakah teori-teorinya dan bagaimanakah penjabarannya dalam menurut pemahaman dari saudara? Perubahan sosial adalah proses yang terjadi dalam masyarakat dan mencakup berbagai aspek sosial seperti nilai-nilai, norma-norma, susunan lembaga kemasyarakatan, berlapisan sosial, kelompok sosial, interaksi sosial, dan pola-pola perilaku. Ada beberapa teori perubahan sosial yang umum digunakan untuk menjelaskan tentang proses ini, antara lain teori evolusi. Teori ini terbagi menjadi teori evolusi unilinear dan multilinear. Teori evolusi unilinear menyatakan bahwa perubahan sosial memiliki arah tetap dan tahapan yang ditandai oleh semua masyarakat. Sementara teori evolusi multilinear menandangkan bahwa perubahan sosial yang memiliki arah tetap, tetapi masing-masing masyarakat tidak harus mengikuti tahapan yang sama. Teori siklus: menurut teori siklus, perubahan sosial adalah proses yang berulang dan perubahan yang terjadi di masa sekarang bisa menjadi dampak pada masa depan. Teori fungsionalis. Teori fungsionalis menekankan pada fungsi yang dimiliki lembaga-lembaga dalam masyarakat seperti institusi, norma, dan budaya dalam menjaga keseimbangan dan stabilitas sosial. Teori konflik. Teori konflik menandakan bahwa konflik yang terjadi antara kelompok dan masyarakat sosial merupakan sumber perubahan akan menciptakan kelompok dan kelas sosial baru. Konflik antar kelompok dan antar kelas sosial baru tersebut akan melahirkan perubahan berikutnya.
Teori gerakan sosial menceritakan bahwa perubahan sosial terjadi melalui jalan yang berbeda tergantung pada kondisi syarat yang ada, seperti cita-cita umum pemimpin, pengayomi kecenderungan tujuan dan momentum yang tepat.